Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, khususnya kelas 9. Mungkin sudah tidak asing lagi dengan saya Ibu Wulan. Di kelas 9 ini kami mengampu bahasa Indonesia. Dan untuk anak-anakku semuanya, bahwa sebelum nanti Ibu akan memberikan materi yang pertama untuk anak-anakku semua, nanti akan Ibu menjelaskan sedikit mengenai KKM yang ada di Mapel Bahasa Indonesia. Untuk KKM Mapel Bahasa Indonesia nanti 68, mungkin nanti anak-anak sudah tahu, mungkin kemarin di kelas 7, kelas 8 kalian juga sudah tahu bahwa KKM yaitu kriteria minimal atau ketuntasan kriteria minimal ya, yaitu 68. Nah, untuk kali ini anak-anak semua, nanti yang mengampu bahasa Indonesia untuk kalian semua, nanti selain saya, Ibu Wulan, nanti juga ada Bapak Suprapto SPD. Nah, untuk materi yang pertama kali ini, nanti Ibu akan memberikan bab yang pertama, mungkin juga sudah tidak asing lagi, mungkin kemarin di kelas 8 sudah diberikan mapel seperti ini, yaitu mengenai teks laporan percobaan. Nah, untuk itu kalian harus sudah siap loh ya, siap dengan buku catatan kalian. Mungkin nanti ada sesuatu yang ingin kalian tulis, mungkin nanti di akhir pelajaran juga ada tugas dari ibu ya. Silakan nanti kalian cermati materi berikut ini. Teks laporan hasil percobaan. Anak-anak semua, bahwa yang dimaksud dengan teks laporan percobaan adalah jenis teks yang isinya paparan mengenai tujuan, proses, dan hasil dari percobaan yang dilakukan oleh seorang peneliti. Teks laporan percobaan juga kerap disebut sebagai teks laporan eksperimen. Jadi yang dimaksud dengan eksperimen di situ harus adanya suatu bukti. Oke, ciri-ciri dari teks laporan percobaan yaitu objektif, fakta, dan lengkap. Oke, kemudian dari masing-masing ciri tersebut, teks laporan percobaan yang dimaksud dengan objektif yaitu berfungsi untuk menyampaikan informasi atau data sesuai apa adanya. Jadi hasilnya kalau tidak sesuai dengan hipotesis, kita harus menyampaikan sesuai hasil percobaan yang dilakukan tersebut. Kemudian yang dimaksud dengan objektif tadi, kita bisa memberikan suatu contoh. Misalnya di situ, kamu sedang menguji perbandingan vitamin C pada buah jeruk dan stroberi. Nah, di situ kita akan menguji, kemudian kita akan mendapatkan hipotesis atau kamu menduga, hipotesis itu dugaan sementara. Kamu menduga bahwa buah jeruk punya vitamin C lebih tinggi daripada stroberi. Tapi ternyata setelah dilakukan percobaan hasilnya tidak sesuai dengan dugaan. Maka kalian harus menyampaikan apa adanya. Ya, jadi kalau itu tidak benar, ya disampaikan apa adanya. Oke. Kemudian yang dimaksud dengan fakta yaitu hasil yang disampaikan dalam teks laporan percobaan benar-benar sudah dilakukan. Penyampaian kalimat pun harus berupa fakta. Mungkin kalian sudah tahu perbedaan fakta dengan opini. Coba bandingkan kedua kalimat di bawah ini. Kandungan vitamin C stroberi atau di situ sekitar 29 mg tiap 100 mg. Kedua, terkandung 54 mg vitamin C dalam setiap 100 mg jeruk. Nah, dari dua kalimat tersebut kita akan bisa membedakan ya, mana yang fakta dan mana yang opini. Dari kalimat yang pertama, itu bukanlah fakta karena belum pasti. Di situ ada kata-kata yang merupakan tidak pasti, yaitu kata sekitar. Kemudian kalimat yang kedua itu berupa fakta. Jadi pasti, biasanya perlu dibuktikan atau ada suatu angka-angka di situ. Itulah yang namanya dengan fakta. Jadi kalian bisa mengambil kesimpulan apa itu fakta dan apa itu opini.
Oke, ciri yang ketiga yaitu lengkap. Kamu harus menyampaikan semua informasi dalam teks laporan percobaan. Jadi tulis selengkap-lengkapnya supaya pembaca itu bisa mengerti laporan secara utuh dan bisa bermanfaat. Oke, sekarang ada 4 ciri kebahasaan di dalam teks laporan percobaan. Yang pertama memakai sinonim dan antonim, yang kedua memakai kata bilangan, yang ketiga menggunakan kata hubung, kemudian menggunakan kalimat perintah. Nah, disitulah kalian harus mengetahui dari masing-masing ciri tersebut. Yang dimaksud dengan sinonim dan antonim, bahwa secara umum dalam teks laporan percobaan ada kata yang bersinonim serta berantonim. Kalian tahu sinonim itu persamaan kata, sementara antonim yaitu lawan kata. Di dalam teks laporan percobaan, antonim dan sinonim ini biasanya terdapat pada bagian di sejumlah langkah percobaan. Nah, nanti kalian akan tahu di dalam langkah-langkah teks laporan percobaan. Kemudian yang kedua memakai kata bilangan. Kata bilangan dalam teks laporan percobaan ini menunjukkan jumlah bahan yang dipakai dalam percobaan, atau bisa juga dengan kalimat yang lain. Kemudian yang ketiga menggunakan kalimat perintah. Sebuah kalimat perintah dalam teks laporan percobaan antara lain siapkan, tambahkan, tuangkan, dan seterusnya. Nah, itu kalian juga bisa dapatkan di dalam langkah-langkahnya. Nah, kalian bisa mencari ciri-ciri tersebut, yaitu semua ada di dalam langkah-langkah. Kemudian yang keempat yaitu menggunakan kata hubung. Ya. Selain memakai kata perintah, teks laporan percobaan memakai pula kata hubung. Contoh kata hubung di dalam teks laporan percobaan ada kata dan, saat, jika, sehingga, tetapi, apabila, meskipun, mungkin ada juga yang lainnya. Oke. Nah, itulah 4 ciri daripada kebahasaan teks laporan percobaan. Nah, lalu seperti apa teks laporan percobaan? Tolong kalian bisa simak contoh daripada teks laporan percobaan di bawah ini, yaitu membuat atau istilahnya membuat slide ya tanpa boraks. Nah, biasanya yang pertama akan ditunjukkan tujuan, yang kemudian alat dan bahan. Nah, kalian bisa lihat alat-alat dan bahannya, bisa kalian cermati. Di situ ada 1 sampai 7. Ya, tolong cermati itu alat dan kemudian langkah-langkahnya juga akan kalian lihat di situ. Ya. Kemudian yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Bisa kalian cermati. Nah, untuk mencari daripada ciri kebahasaan nanti, bisa kalian dapatkan di langkah-langkah tersebut. Ya. Nah, itu ada beberapa langkah lagi di situ, sampai ada 8 langkah dalam membuat slime tanpa boraks. Kemudian setelah langkah-langkahnya biasanya akan menuju ke hasil. Ya, hasil daripada percobaan. Di situ kalian bisa nulis hasilnya bagaimana. Nah, kini kamu memiliki slime yang aman untuk dimainkan tanpa menggunakan boraks. Slime ini sangat populer di kalangan anak-anak pada saat ini. Kemudian struktur yang lainnya yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan bisa kalian dapatkan dari awal sampai akhir. Nah, begitulah anak-anakku semua. Itulah teks laporan percobaan. Demikianlah materi untuk hari ini anak-anakku semua. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, kemudian apa yang sudah Ibu berikan bisa mempraktekkan bagaimana itu teks laporan percobaan. Nah, selanjutnya mungkin minggu depan akan Ibu berikan materi kelanjutan dari materi hari ini, yaitu juga teks laporan percobaan. Tapi di sini nanti kita akan melangkah bagaimana cara kita membuat teks laporan percobaan. Nah, untuk itu ada satu tugas untuk kalian semua. Jadi nanti kalian tolong cari 1 teks laporan percobaan. Kemudian tadi sudah ada materi bahwa kaidah kebahasaan teks laporan percobaan ada 4.
Nah, coba nanti tolong itu dicari 4 kaidah tersebut yang ada di teks laporan percobaan. Nah, silakan tugas-tugas itu nanti bisa kalian kerjakan, kemudian bisa kalian foto, kemudian kalian kirim di WA Ibu. Demikian untuk materi hari ini. Untuk materi minggu depan kita juga akan masih melanjutkan teks laporan percobaan tapi dengan tujuan atau indikator yang berbeda. Demikian anakku semua, semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.